Ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau telah memilih kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Kau Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu Tuhan bagian yang terbaik, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Saya mengundang hambanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami bersyukur Bapa. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga punya Yesus
ada untuk kami, yang selalu setia, yang selalu ada di dalam keadaan setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, tiba saatnya kami mau duduk diam seperti Maria Tuhan. Hamba-Mu Tuhan pakai, bukan karena kuat gagah, tetapi karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada hamba-Mu. Baik ibadah yang sekarang dijalankan Tuhan, kali pertama ini Tuhan secara onsite, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Sehingga ibadah ini boleh berjalan kembali Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena pikiran kami, bukan karena rencana kami Tuhan. Tetapi semua rancangan-Mu Tuhan. Biar rancangan-Mu yang terjadi atas gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga yang mengikuti dalam ibadah online di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Saudara bersukacita pagi hari ini. Pertama kali saya mengucap syukur kepada Bapa kita Yesus Kristus. Kalau saya diberikan kesempatan pas perdana sekali ya onsite kita setelah beberapa lama kita mengikuti ibadah online, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada adik saya Bapak Gembala Sidang, ya, Bapak Kusmaya di Asmara ya, dan juga kepada semua para staf pastoral GPPI Gloria ya. Kita harus tetap maju di dalam Tuhan, amin. Ya. Musim kita kehidupan boleh berganti saudara, dan memang itu season demi season akan berganti dalam kehidupan pribadi lepas pribadi ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang berkemenangan, amin. Berapa banyak di antara kita yang mau mengalami hidup kita lebih dari pemenang, amin. Berapa banyak yang mau mengalami? Puji Tuhan. Saya pribadi hari-hari ini Tuhan tetap terus mengajar, mendidik saya bagaimana hidup di dalam proses didikan Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan mau anak-anaknya itu bukan anak-anak yang gampang, tetapi anak-anak yang diajar dan dididik oleh Tuhan adalah anak-anak yang dikasihnya. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak yang kuat. Kuat apanya, saudara? Imannya. Amin. Ya, saudara. Kita hidup dan mati kita itu kita nggak ada yang tahu saudara ya. Tetapi ketika kita hidup, biar kita melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Kita melakukan hal yang positif ya. Saya tetap menjadi inspirasi saya, penyemangat saya adalah almarhum ayah saya Bapak Gembala Sidang kita saudara ya. Tetapi kita harus belajar hal-hal yang positif dari beliau. Kita tetap harus semangat, amin. Ya, di sela-sela apa yang kita hadapi bersama-sama hari-hari ini, ya, kita tetap harus punya pikiran yang positif bahwa dalam segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, berat, pasti rasanya berat. Kita tidak bohong, saudara ya. Kita pasti berat. Saya masih sering kali teringat, menangis ya. Ada karena itu memang itu wajar, saudara. Ya, tetapi kita harus tetap kita bangga punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapa yang setia seperti pujian tadi. Amin. Ya. Hidup yang berkemenangan saudara. Kita lihat di dalam Yeremia. Kitab Yeremia nats pembuka kita. Yeremia pasal 17. Ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ya. Yeremia pasal 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita ingin diberkati segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan satu pribadi, yaitu siapa saudara? Yesus, amin. Jangan kita mengandalkan manusia. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Kalau kita mau diberkati, kita bawa Tuhan ada di dalam setiap season kehidupan kita. Bawa Tuhan di dalam setiap tindakan kita, dalam perkataan kita. Ya. Hari-hari ini saudara,
Setiap pribadi berjuang, ya. Walaupun sekarang kita bersyukur, ya, itu COVID ini sudah semakin menurun, bahkan kita imani nanti hilang. Amin. Ya, Saudara. Karena dampak daripada pandemi yang berkepanjangan ini masih dirasakan oleh kita pribadi lepas pribadi dari segala aktivitas kalangan, ya. Untuk kembali bangkit dalam segala sektor bukan hal yang mudah, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan, kita yakin, kita optimis, kita akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Kalau saudara dan saya sekarang masih bisa ada melangkah ke tempat ini dalam keadaan sehat, baik, itu semua bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan. Amin. Ya. Banyak orang yang sekarang buat makan aja susah, saudara. Ya, saya nggak mau muluk-muluk. Ya, saya bersyukur, saya walaupun saya bekerja kepada saudara saya, tetapi saya merasakan letih-letih, saudara. Tetapi saya merasakan sukacita itu ada, Tuhan berikan untuk saya. Ya, di sela-sela letih, makanya saya jarang sekali WA grup Patsu, ya, karena memang saya dari pagi berangkat sampai malam lagi baru pulang, saudara. Jadi nggak bisa, kadang WA juga adik saya suka nggak dibaca, suka nggak sempat, ya, kalau saya lagi melayani pembeli gitu. Nah itu, tapi itu suatu berkat bagi saya pribadi. Di sela-sela orang yang sulit dalam mencari pencaharian, Tuhan itu sediakan bagi anak-anaknya. Amin. Amin. Ya, saya nggak pernah berpikir apa yang Tuhan perbuat, tetapi Tuhan itu baik hasilnya, saudara. Ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi sela-sela pergumulan masalah, tekanan dunia yang berat, tekanan kehidupan yang berat, apapun, siapapun dan kondisi apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Ya, saya masih bisa jajan, masih bisa enjoy makan, ya yang ya bisa dibilang Tuhan itu luar biasa, saudara. Bukan hanya hal makanan dan minuman saja, tetapi pemeliharaan Tuhan kepada saya dan suami juga luar biasa saya rasakannya. Walaupun memang setiap orang yang berjuang itu pasti ada upah. Amin. Amin. Bagaimana berkemenangan, bagaimana kita menjadi lebih dari pemenang kalau kita tidak mau masuk ke dalam area perlombaan, saudara. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, suatu kemenangan, suatu reward, suatu piagam, suatu medali, apapun itu, emas atau perak atau apa, perunggu, setiap atlet-atlet itu diperoleh dengan perjuangan yang keras. Amin. Saudara dan saya sekarang sedang berjuang, saudara. Ya, kehidupan semakin sulit dunia ini, tetapi di dalam Tuhan dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia, saudara. Taruh harapan saudara dan saya kepada Tuhan. Karena kalau kita menaruh harapan pada Tuhan tidak pernah kecewa. Amin. Coba kalau kita menaruh harapan, saya punya ini enggak ada. Ya. Di dunia ini enggak ada yang kekal. Amin. Hanya Bapak kita yang kekal. Bapak kita yang kekal, saudara. Ya. Puji Tuhan, kembali kepada tema hidup yang berkemenangan, saudara. Ya. Seperti satu ilustrasi, kalau misalkan sepasang calon suami istri, sepasang mempelai mau menikah itu kan ya, mempersiapkan suatu pernikahan itu kan mudah. Seneng gitu, wah nanti dulu saya beli gaun, nanti nanti acaranya apa, ya. Kalau dulu sebelum pandemi kan seru, saudara, kalau orang menikah sekarang, kalau menikah sekarang katanya jadi kayak kararagok, saudara, ya, berbagai aturan harus dilakukan, harus dipatuhi, ya, di dalam undangan-undangan itu. Nah, kalau dulu zaman saya kan mau menikah, seneng mau nyiapin gaun, misalkan nyiapin gedung, nyiapin semangat. Tetapi kalau kita mempertahankan pernikahan, itu adalah hal yang gak gampang, ya. Itu bukan hal yang mudah, ya. Kalau orang mau menikah senang-senangnya dulu, saudara, nanti beli baju yang mahal, yang bagus, indah, ya. Ini bajunya baru, ini apa-apa. Tapi bagaimana mempertahankan? Nah ini, bagaimana pengiringan saudara dan saya, ya. Kalau kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, minggu lalu secara online, ya, kita kembali perjamuan kudus. Tapi bagaimana kita terus mempertahankan, memperjuangkan iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus tetap setia. Amin. Ya. Kalau orang dalam pernikahan juga kan
Bapak pendetanya bilang, apakah saudara bersedia hidup dalam suka? Tentunya iya, amin. Dalam duka gimana? Amin, saudara ya. Jadi jangan mau sukanya aja ikut Tuhan, itu bukan jalan tol gitu, lurus lempeng ya. Buktinya aja kan itu kemarin kita dikejutkan sama artis yang di jalan tol Jombang juga bisa meninggal, saudara. Ya, lagi viral itu sedikit aja, ya, sampai kemana-mana supirnya malah nggak mati, saudara ya, itu dua-duanya meninggal. Nah itu, kita nggak tahu hidup mati itu Tuhan, hidup kita seperti uap. Ya, siapa yang bisa tahu? Saya sendiri juga, kita semua nggak tahu bahwa kita akan ditinggalkan ya oleh Bapak Gembala, nggak ada yang tahu, saudara. Ya, karena saya bilang, saya selalu lihat dia itu suatu sosok yang sehat, suatu sosok yang kuat, saudara. Itu dalam image saya secara pribadi menilai ayah saya itu. Karena dia orang yang tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Kadang-kadang saya masih muda aja, aduh pusing seetik, kamu mah masih muda, udah sakit kaki, sakit apa ya, si papi dulu ya. Nah, tapi kalau beliau itu menjadi satu inspirasi seseorang yang gak pernah mengeluh, sakit aja gak dirasa, saudara. Ya, dulu saudara lihat coba bareng-bareng ibu-ibu ya semua ya, mami juga kan, pasti orangnya wah mau sakit sedikit tuh ke gereja, pakai mantel, Habakuk juga datang malam. Nah itu menjadi inspirasi contoh buat saya, orang yang tidak pantang menyerah. Nah itu juga untuk saudara, amin. Ya, di sela-sela apa yang dia rasakan, yang dia alami, pergumulan apa yang dia alami, dia orang yang tidak mudah menyerah. Saya mau belajar secara pribadi. Ya, saya sendiri harus banyak belajar. Nah apa? Karena ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah, kadang-kadang fokus pikiran kita buyar, saudara. Pengiringan kita jadi, aduh kumaha itu Tuhan kayaknya nggak nolong saya. Nah itu jauhkan, saudara, pikiran-pikiran itu. Ya. Ada beberapa poin bagaimana kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Poin pertama adalah kemenangan di dalam kehidupan kita orang beriman itu tidak tergantung dari besarnya masalah, saudara. Ya. Nah kalau kita mau jadi pemenang, kita jangan belum apa-apa, saudara, waduh, yo masalah gede yo. Nah saudara mulutnya udah bilang gitu, itu masalah besar, ini masalah. Tidak, kita mau bilang kepada masalah kita, ini masalah kecil, tapi Tuhanku besar, amin, amin. Jangan masalah yang dibesar-besarkan, saudara, keenakan itu masalah, ya. Tapi kita mau bilang Allah kita yang besar, amin. Besar kuasanya, amin. Besar kuasanya loh. Jadi jangan kita bilang, oh masalah besar nih, masalah besar nih. Dalam nama Yesus, enggak. Dalam nama Yesus aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang besar, apa? Yang telah berjanji dan selalu menepati, imanku bersepakat. Nah saudara, punya Allah yang besar loh. Allah kita heran dan besar. Tuh, kalau pujiannya gitu, tuh kumahanya tah. Jangan gitu, saudara. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Amin. Mau? Saudara? Jangan itu masalah itu besar. Nah, jadi kalau kita mau jadi lebih dari pemenang, jangan kita lihat jadi halangan itu masalah buat kita jadi pemenang, saudara. Ya. Kita lihat di dalam Ulangan 20. Kitab Ulangan pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama, saudara. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Ada kata jangan takut, amin. Ya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Nah, kalau kita sedang menghadapi masalah, aduh kita lihat ini masalah banyak nih. Waduh, kan di sini adalah tentang kisah Saul dan Goliat, saudara ya. Bagaimana kalau dia melihat Goliat itu besar, kalah dalam berperang, saudara. Nah saudara dan saya juga kalau ada di medan peperangan masalah, jangan lihat, ya masalah luar pisannya, masalah rumah tangga. Sekarang memang saudara, rumah tangga ini dalam pandemi ini banyak mengalami goncangan. Ya. Jangankan sebelum pandemi pun sudah banyak
di antara kaum kita yang menghadapi masalah rumah tangga. Apalagi ditambah dengan pandemi ini, tingkat perceraian kalau kita cek ya, coba saudara, itu banyak sekali. Nah saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita kadang-kadang membesarkan masalah saudara. Wah, saya tidak mau dalam keadaan sulit, udahlah bercerai aja gampang. Nah ini saudara, ini terjadi, ini bukan hanya cerita ya saudara ya. Banyak, saya punya teman-teman yang ngobrol dengan saya selalu kasih firman Tuhan ya, teman perempuan saya dekat. Kasihan dia itu saudara, punya anak sampai ada terjadi KDRT. Nah ini saya bilang kamu harus tetap kuat. Dia bilang gak mungkin, satu solusi saya harus bercerai. Dia sedang cari uang karena katanya kalau perceraian secara sipil mahal sekarang. Padahal sekarang sulit kata dia, harus ada apa aturan-aturannya. Nah saya bawa dia ke dalam jalan Tuhan ya saudara. Supaya bagaimanapun juga dia itu kasihan sudah punya anak. Nah ini saudara, di kalangan kita ini rumah tangga kalau tidak kuat pemimpinnya, imam, istri menjadi penolong, itu akan hancur ya. Pandemi ini membawa banyak masalah. Pandemi ini membawa banyak goncangan-goncangan saudara. Riak-riak dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Banyak fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kembali lagi di dalam tadi dikatakan, ketika kita menghadapi banyak masalah di depan kita, pandangan kita jangan pada masalah, tetapi fokus kepada Yesus yang sanggup menyelesaikan. Amin. Siapa sih yang bisa menyelesaikan saudara? Cuman Tuhan, hanya Dia. Ya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita nggak punya kehebatan apa-apa saudara. Ya. Wah saya hebat, ada decking ini, ada decking itu, enggak. Kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Punya Yesus yang mampu menopang, menolong, menyertai, bahkan memberikan jalan keluar. Ya. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Ya. Yaitu melalui apa? Doa-doa saudara. Minta kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Mungkin gak sih saat-saat ini ada mujizat? Saudara percaya? Amin. Nggak mungkin Bu Popi. Aduh kehidupan udah kacau gini. Habis saudara begitu imannya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada di padang gurun bisa ada mata air kalau Tuhan mau katakan kan. Ya. Ya jangan gak percaya, nggak mungkin. Ini otak kita nih, nggak mungkin. Mana mungkin? Nggak mungkin Sekarang mau udah pada sulit semua kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bila Kau yang membuka pintu, apa saudara? Tak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, jalan, ya pemecahan masalah buat saudara nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bisa nutup lagi saudara. Berkat mengalir, amin. Berkat bukan bicara soal uang banyak, bukan. Saudara dalam rumah tangga ada damai sejahtera, itu berkat, amin. Uang banyak nggak ngejamin berkat saudara, ya. Berapa banyak orang rumah tangga istrinya dicukupi, suaminya ada di blok ABCD nggak tahu, saudara. Tetapi yang kita inginkan adalah rumah tangga yang diberkati, yang merasakan kasih pemberian Tuhan bersama-sama, suami istri bergandeng tangan di kala susah, amin nggak? Di kala senang jangan bilang, pasti saudara bergandeng terus, ya. Apalagi tahu, aduh si papa lagi banyak duit, misalkan, kan digandeng terus. Saya sih nggak mata duitan, ya, saudara ya. Nah, jadi kita itu harus selalu dalam suka dan duka. Kenapa ini bahas tentang keluarga saudara? Karena keluarga adalah suatu unit yang Tuhan percayakan, ya, suatu unit yang Tuhan percayakan ketika kita di bumi ini. Tuhan izinkan kita bertemu, ya, dengan lawan jenis kita, dinikahkan dengan pernikahan yang kudus. Itu adalah amanat Tuhan. Dan kita harus jaga itu sampai maut memisahkan. Nah saudara, dijangankan belum maut saudara ya, sudah banyak yang ngantri catatan sipil untuk perceraian. Nah, jadi kalau kita mau ikuti Tuhan, ikuti jalurnya Tuhan, banyak ada tantangan, ada saudara. Tidak dijanjikan ikut Tuhan jalan tol, pasti nggak ada masalah. Nggak. Anak kita bukan anak-anak gampang ya. Poin pertama adalah tadi, kemenangan diraih tidak tergantung kepada masalah, berapa besar masalah yang ada. Dan jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan. Poin kedua,
kita butuh apa saudara? Penyertaan Tuhan dalam menghadapi masalah loh. Yang butuh itu siapa? Saudara apa Tuhan? Saya, amin? Amin? Jangan kita, Tuhan butuh saya nih. Nanti kalau saya nggak datang ada yang melayanin, nggak ada saudara. Tuhan mah luar biasa mengasihi saudara dan saya, nggak pakai hitung-hitungan gitu. Nanti enggak, Tuhan mah nggak pakai hitung-hitungan. Yang butuh itu pertolongan penyertaan lah kita, amin nggak? Kita selalu berseru kepada Tuhan, sok berapa banyak saudara suka teriak minta tolong. Kalau dalam masalah kan berdoa ke Tuhan, berseru, Tuhan mampukan aku, Tuhan tolong saya menghadapi ini semua. Kan kita yang butuh Tuhan ya. Dalam Ulangan 20 kembali, kita butuh penyertaan Tuhan. Ayat keempat, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Nah, untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud apa nih saudara? Memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Jadi yang berjalan di depan kita siapa saudara? Siapa? Yesus, amin gak? Saudara, kalau yang berjalan bukan Yesus boleh ragu ya. Misalkan kalau tour guide berjalan misalkan di depan kita, waktu saya ke Israel, saya sempat nyasar ya. Waktu ada di apa itu yang namanya ada mumi-mumi itulah. Ada mumi, ada kerajaan Firaun itu. Saya tuh kan karena banyak sekali dari negara lain yang tour guide-nya waktu itu karena belum pandemi. Saya tuh sama berapa orang nyasar saudara, karena tour guide-nya itu kemana saya lagi dengerin pakai mikrofon di sini kuping kan, ini kemana ya? Wah ini janjian saya nggak bisa pulang nih orang kemana? Saya bingung, saya sampai bisa nyasar ada 6 orang mungkin yang sama dengan saya. Iya kemana ya Pop ya? Tadi rasanya si Bapak Ben itu ke sana. Waduh, saya bilang kemana? Ternyata itu kita ikut tour guide lain saudara. Ikut ke sana, yang sana jadi banyak banget tour guide-nya gitu ya. Nah akhirnya ketemu di pintu mau keluar. Dia itu di tembok ratapan. Wah dia udah tahu pintar memang tour guide ya Pak Pendeta itu. Dia bilang Benny Dona. Saya bilang itu Popi itu pasti nanti keluarnya di sini tempat-tempatnya. Betul saudara ketemu. Jadi kalau kita tour guide-nya Yesus jangan takut, amin gak? Kalau tour guide-nya yang lain mungkin bisa nyasar saudara. Jangankan gitu ya. Saya aja waktu itu pernah menikmati berkat Tuhan itu ya ke Bangkok, malah nyasar ada 4 patung McD. Saya bilang kemana ya, sampai saya ditunggu di bus saudara ya. Ternyata patung McD-nya tuh ada 4 di mall itu. Saya bilang kemana ini bisa ada, wah itu yang itu, tahu Bapak Ibu kemana kata tour guide-nya loh. Saya mah pusing, ini ada 4 patung McD. Saya bilang dia keluarnya mana saudara ya. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, tour guide-nya Tuhan jangan takut. Ini kita ini sedang istilah kita tuh sedang bareng-bareng sama Tuhan berjalan. Ya, kita jangan seperti murid-murid Yesus ketika dalam perahu, itu ada Tuhan Yesus loh di situ dalam perahu. Saya bilang, guru masa tidur guru? Dia seperti nggak percaya murid-muridnya ya. Kita jangan seperti itu. Bener nggak Tuhan tidur? Tuhan mah nggak pernah tidur saudara. Kalau saudara dan saya kenyang tidur, ya. Kalau Tuhan, saudara kalau udah capek, saya juga tidur mah nggak inget apa-apa saudara ya sampai ngorok coba. Ya kalau Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tapi kalau kita banyakkan tidur. Ya, berdoanya jangan sampai kurang setelah tidur. Nah Tuhan itu tahu, kembali kepada fokus kita bahwa kita perlu penyertaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan beserta kita, yang di depan kita, dia berperang untuk saudara dan saya, jangan takut, amin. Jangan takut, pasti kita keluar lebih dari benar. Kan janjinya apa? Dia yang akan memberi kemenangan, amin. Dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Hari-hari ini berapa banyak orang ya yang belum apa-apa udah gugur saudara. Masih ada masalah sedikit, saya mau beralih ya, hilang kepercayaan, beralih nggak mau lagi ikut Kristus. Jangan sampai saudara. Ya. Saya juga terus belajar ya kepada bagaimana kita Tuhan itu mengajar mendidik saya, memproses saya secara pribadi. Ya, hidup kita ini bukan kita lagi, amin gak? Hidupku bukannya aku lagi, karena hidup yang kita diami adalah hidup di dalam Kristus, amin. Kalau hidup kita di dalam Kristus, kita menanggalkan segala kenyamanan pribadi kita, amin. Ya, kalau hidup di dalam Kristus, Kristus aja menanggalkan gelar dia sebagai raja, amin. Apalagi saudara dan saya, kita anak-anak raja, amin. Raja segala raja,
Tuhan Yesus. Ya. Saudara, poin yang ketiga, tadi yang kedua apa? Kita butuh penyertaan Tuhan, amin. Yang ketiga, kita belajar untuk menghadapi masalah, bukan lari dari masalah, amin gak? Amin. Kadang orang ada masalah mendingan nyumput, aduh gimana ya, lari aja lah, atau sembunyi di mana, saudara ya. Tapi Tuhan ajarkan, yuk hadapi bersama aku, amin. Hadapi, saudara, masalah yang ada itu dihadapi. Bagaimana ini kalau Saul dan Goliat tadi, waduh ngelihat si Goliat gede ya, seperti Daud juga kan, waduh badannya gede, perlengkapannya lengkap. Sedangkan Raja Daud kecil, saudara, walah ya mah diteke oke, jatuh ini mah diteke, jangan kata jatuh ini sama si Goliat segede gajah gitu, saudara ya. Kalau kita lihat, tapi jangan salah, siapa yang ada di dalam diri saudara dan saya adalah Yesus, amin gak? Siapa yang ada di dalam diri Daud adalah Yesus, amin. Kalau ada di dalam kita ada Yesus, siapakah musuh kita? Siapakah lawan kita? Amin. Siapa sih lawan kita kalau ada Yesus, saudara? Wah takut itu mah dia mah orang ini loh, nggak ada yang kuat di dunia, saudara. Ya, nggak ada orang pintar kecuali iklan tolak angin, boleh. Orang pintar sekarang udah nggak ada ya. Orang pintar minum tolak angin gitu kan ya. Saudara mah gak tergantung tolak angin kan hidupnya ya, amin gak saudara? Kalau masuk angin boleh minum tolak angin. Tapi kita tergantung pada Tuhan. Kita tetap berpusat kepada Tuhan yang punya segalanya. Gak ada orang yang kuat, ini gak ada yang super kuat. Gak ada yang super hero, saudara. Wah apalagi pandemi sekarang. Ya, saudara baca di Detikcom atau di mana kan, PT Garuda Indonesia juga kan, saudara. Apa saudara bangkrut gak? Bangkrut, kaget gak? Dulu mau waduh kita bangga kalau naik Garuda Indonesia, waduh ada sarapan ada apa tuh saya tahun berapa ke Bali ya. Waduh enak, aduh bangga kamu di eksekutif kelas saudara, dulu saya ada yang bayarin ya. Bibinya almarhumah Koglen itu pertama kali saya naik pesawat eksekutif Garuda, aduh pertama kali jeung gempeur sama sieun saudara ya, tapi di eksekutif lagi diizinkan Tuhan. Kata aihnya dulu, jangan takut papi, udah hujan gede lagi Desember ke Bali saudara, pertama kali saya ingat itu kebaikan Tuhan. Naiknya di eksekutif sama Frans Tumbuhan di Melati, cuman berapa orang di depannya. Sebelum menisieun kieu nya, istilahnya pertama kali saudara, ada petir, wah tenang aja dia biasa keluar negeri sih jadi nyantai aja, ini mah gak apa-apa pakai Garuda enak. Wah orang naik Garuda sekarang gak ada yang kuat saudara. Ya malah dibeli sama siapa Pelita Air, ya nggak ada yang kuat saudara. Sekarang semua banyak penerbangan bangkrut pandemi ini. Coba lihat Thai Airways, apa saudara suka baca? Boleh baca berita gitu mas saudara. Ya, jadi jangan kita tuh bangga, aduh bener ya. Dulu kita naik ini nggak ada yang bisa kita banggakan. Kita bangga punya Kristus, amin. Kita terbang bersama Kristus, amin. Ku kan terbang meninggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Saudara jangan pikirkan hal-hal yang aduh ngenah orang lain mah ya. Jangan membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan saudara dan saya. Ucap syukur, amin gak? Ucap syukur, wah enak sih utamanya. Wah mobilnya bagus, jangan saudara. Kita tuh bersyukur karena aduh benar Tuhan luar biasa ya. Penyertaannya iya dan amin. Coba saudara ingat kebaikan Tuhan. Saya suka ingatnya gini, Tuhan kalau saya kemarin lihat si itu tuh siapa artis itu ya yang meninggal di Jombang, Vanessa itu. Saya bilang engkau tuh begitu baik sama saya dan suami. Saya berapa kali lewat jalan laut udara, Tuhan berikan keselamatan. Amin. Saya cuma balik lagi, Tuhan engkau tuh Tuhan yang baik, teramat baik. Ya, saya berapa kali naik pesawat, naik kemarin terakhir ke Bali setahun 3 kali pakai mobil, ya, pakai supir juga waktu itu ya. Dan saya bilang, aduh penyertaan Tuhan luar biasa. Bagaimana itu di kapal laut di Banyuwangi itu ombaknya lebih besar juga saudara. Waktu itu saya pulang pergi ke Bali. Nah itu kalau kita pikir ke situ tuh Tuhan tuh baik amat. Jangan kita mikirnya aduh Tuhan teh kunaonnya ngasih masalah terus, kenapa ya? Ini ada masalah aja. Masalah supaya saudara dan saya jadi kuat. Amin. Masalah supaya iman saudara jadi bertumbuh sama saya. Ya. Kalau kita ditinggalkan Bapak Gembala karena dia udah waktunya saudara. Sudah waktunya, amin. Ya, nanti kita nggak tahu. Nanti kalau kita digendong terus sama beliau, termasuk saya juga adik-adik semua ya, nanti nggak jadi dewasa. Oh ya udah ada si papi ini, pasti gitu pikirannya saudara ya.
Dari suka gitu saya ada si papi lah biarin ada si papi kan apa-apa bisa, saudara cepet gitu gesit. Nah, tapi kalau sekarang kan kita jadi harus bisa sendiri karena bersama Tuhan. Amin gak? Amin. Semua juga mendatangkan kebaikan. Gak pernah lah rancangan Tuhan tuh ada buruk. Rancangan manusia tuh mungkin gagal, bisa gagal. Tapi rancangan Tuhan tak ada yang gagal. Dia tak pernah gagal. Apa saudara? Karena dia Allah, dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sedih, memang sedih saudara. Gak ada yang gak sedih kehilangan orang. Yang kita saling sama-sama bareng, mengasihi. Tapi dengar, ada Tuhan yang lebih luar biasa. Saya suka kembali lagi ke situ. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang teramat baik. Apalagi kalau kita lagi gimana, Tuhan, Engkau adalah menjadi partner, Engkau best friend, my best friend. Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Teman baik terbaik saudara itu siapa? Yesus, amin. Teman baik mungkin bisa meninggalkan, ya. Saya lupa mungkin kalau lagi ada berkatnya, ya. Di sini nggak ada, jauh di Papua saudara, ya. Kalau di sini ingat, ya, kalau lagi ada berkat, oh saya diberkati, ya. Selalu ingat, oh ya diberkati, Tuhan baik. Apa aja berkat, nggak usah soal uang MM-an saudara, ya. Sekarang mah ada kue, tadi juga dibagi kue apa mak? Ada semar mendem, ada semar mendem. Aduh puji Tuhan, tapi Cici udah sarapan, saudara. Yang kecil-kecil aja itu berkat Tuhan, amin. Jangan mikirannya, aduh mungkin mau diberi mobil Alphard sekarang, ya. Si papi mah Alfamaret saudara. Jangan mikirin yang terlalu muluk-muluk. Kesehatan itu dari Tuhan adalah reward. Amin. Wah, itu saudara, kalau waktu itu kita ya kan Bapak Gembala kena Covid, kan itu kena begitu kan juga karena virus itu mengganggu. Beliau udah mah ada penyakit bawaan jadi cepet. Nah, itu juga itu enggak enak, saudara, engap, sesek itu, ya. Makanya saudara udah bersyukur kita bisa ada sekarang, jaga kondisi yang sehat, jaga kondisi yang baik, jangan takut, Tuhan itu beserta, ya. Pikiran yang positif. Kalau kita pikiran negatif, segala penyakit kerasa, nanti sakit pundak, sakit kaki, sakit lutut, semua ngerembet saudara, ya. Sampai teman saya mah ada yang ditempel koyo 4 penjuru kalau kerja, saudara. Apa ini 4 semua salon pas, ya. Jangan kita, puji Tuhan, selalu bersuka cita, amin. Banyak yang bilang saya teh umur berapa, umur 30, ya puji Tuhan lah kalau disuruh umur 17, saya mah udah 46 saudara. Kenapa kayak yang umur 30, ya karena Tuhan Yesus saya mah selalu bersuka cita aja, amin. Ada masalah happy aja, bersuka cita, bukan happy gimana, ya karena ada Yesus tuh bawaannya hatinya happy gitu, bersyukur. Aduh, keluarga masih bisa bersama, ya, suami bersama-sama selalu ada saudara, ya, puji Tuhan. Dan poin keempat, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan hati kita saudara, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, amin gak? Kuatkan, teguhkanlah hatimu bahwa Yesus ada di depan saudara dan saya. Kalau hati kita udah ciut, aduh kumaha, lemah iman kita, kecil iman kita kalau hatinya ciut. Ngadepin masalah ciut, nanti dulu lah, ditunda dulu masalahnya. Jangan suka menunda-nunda masalah, amin. Ini jangan menunda-nunda masalah, termasuk saya saudara. Kadang orang, nanti deh itu mah, kita makan atau ya umur saudara. Kalau saudara ada masalah, selesaikan masalahnya, yang bisa diselesaikan bersama kekuatan Tuhan, sok salah. Ya, hidup ini mah hidup berdamai saudara, ya. Hidup berdamai, jangan hidup ribut-ribut terus lah saudara. Capek gitu, jangan ribut tuh cari musuh, tetapi cari teman, cari partner di dalam Tuhan, amin gak? Ya, jangan cari jadi ribut, cari damai sejahtera Tuhan, amin. Cari damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan mau damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, kan? Dikatakan ketika Tuhan damai sejahtera aku tinggalkan. Jadi yang susah itu di dunia nggak ada tuh damai sejahtera saudara. Jadi kalau saudara hidup di dalam roh, sudah terima Yesus, pasti Tuhan memberikan damai sejahtera, ya. Di dunia nggak ada damai sejahtera saudara, mana sih ada dunia damai sejahtera? Coba lihat berita-beritanya juga saudara. Lo nggak bangkrut, kecelakaan, apalagi, ya, apa aja, perceraian lah, ini itu, makanya kita perbanyak lihat hal-hal rohani yang positif. Ada HP firman Tuhan, dengar khotbah, amin.
dengar kata-kata yang membangun, kata-kata rohani, amin nggak? Jangan nanti dengarnya, aduh ini nanti di sini. Boleh ikuti berita tentang COVID, boleh, tapi jangan kita jadi takut, kena COVID nih. Ya, jangan COVID, nges lah. COVID dalam nama Yesus, ya. Kalau saudara belum waktunya juga bukan karena COVID, kata si papi dulu almarhum juga matinya karena apa? Ya saudara nggak tahu, mungkin karena makan pete katanya dulu orang gitu ya, bisa mati. Iya karena kita jangan apa-apa, takut sehingga kita nggak bisa bergerak, nggak bisa beraktivitas. Jangan, sekarang kan kita makanya hari ini kita mengikuti ibadah dengan hal yang beda ya, dengan secara prokes yang ketat. Ya karena ini yang harus kita hadapi hari-hari ini, karena ini yang kita ikuti bagaimana pemerintah supaya kita menjadi lebih baik. Amin. Ya kita harus ikuti ya. Karena ini untuk kebaikan kita semua, saudara. Bahkan nanti dengar-dengar ada vaksin yang ketiga. Ya kalau memang itu harus diikuti, saudara ya. Mau sakit 5 kali, ya bukan sakit, nggak sakit. Saya mah kalau disuntik, saudara. Ya lebih sakit nanti diinjak gajah, saudara, pada disuntik sama vaksin, saudara ya. Jangan takut, kita ikutilah supaya memang itu untuk kebaikan saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara. Poin 4 ini, saudara harus ingat, kita sama-sama belajar. Kuatkan dan teguhkan hati. Di dalam firman Tuhan, Ulangan 20 ya, ayat 2 dan 3. Apabila kamu menghadapi pertempuran, masih Ulangan 20, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Artinya imam kita ini yang menghadapi masalah, kita malah harus maju berperang. Amin. Kita harus maju berperang menghadapi pertempuran, saudara. Menghadapi perlombaan, menghadapi masalah, saudara ya. Nah, dengan berkata kepada mereka, dengarlah. Ayat ketiga, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Pertama, jangan lemah hatimu. Jangan takut kedua. Jangan gentar ketiga. Dan jangan gemetar kepada mereka. Jangan lemah, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Jangan drek-drek mun kaki tema ya saudara. Ya. Nah itu, kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Jangankan buat kita ibadah gini dengan aturan prokes. Kemarin aja saya sempat mendaftarkan saudara yang saya ya, yang mau periksa ke Melinda, daftarin saudara suami si Oo. Itu saya malah jadi di blower pakai itu, aduh kita kudu ngantai. Saya tuh kayak papi suka nggak sabaran saudara ya. Saya pikir kan waktu minggu kemarin boleh lewat pintu samping itu di Melinda yang itu, bu, saya kayak papi, mau kemana? Aduh si bapak satpamnya, ini saya mau daftar aja bukan buat saya, ini pasiennya bukan saya. Tetep bu nggak bisa, ibu harus lewat ngantri di sini. Ya ilah, ada saudara berapa? 25 pengantri. Waduh, kalau papi sama saya suka nggak sabaran, tuh akhirnya saya ngantri. Kudu ini dulu ya, pakai ini dulu, masukin ke ruang sterilisasi kan, di blower dulu. Aduh padahal bukan saya yang mau dicek itu teh. Kita mending ngantri ada karena sejam, saudara. Nah itu, kita tetap harus ikuti aturan. Amin enggak? Ya, jadi memang sekarang kita istilah katanya di internet, hidup ini manusia sekarang berdamping, beriringan sama virus-virus, tapi kita dalam nama Yesus, kita bergandeng sama Yesus. Amin enggak? Virusnya kalah dalam nama Yesus. Amin. Virusnya mati. Amin. Ya. Saudara jangan takut. Jangan gentar, jangan lemah. Tuhan ada beserta kita. Yesus menolongku. Dengan apa saudara? Dengan tangan kananmu. Yesus apa? Yesus memberiku. Apa saudara? Kemenangan. Yesus menopangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ada saat kita juga letih, ada saat kita juga lelah, saudara. Tetapi di tengah kelelahan kita, ada satu pribadi yang menjadi penghiburan bagi kita, yaitu Roh Kudus. Amin. Roh yang menghibur, roh yang memberikan kekuatan, roh yang selalu ada untuk saudara dan saya, itu Roh Kudusnya yang luar biasa. Ya. Saya kemarin pernah ketika saya di jalan, pernah juga saya bilang sama Kusma Adi waktu itu minggu lalu ya, entah mungkin saya karena keletihan saudara, saya waktu itu naik motor mau kerja, saya tuh tiba-tiba sesek, nah saya sesek, nggak tahu susah dalam bernapas ya,
Nah, saya di jalan tuh sampai berhenti dulu di pinggir saudara ya, karena saya cari, mungkin saya tuh kurang minum yang manis. Kalau si Adi kan adik saya senang teh botol gitu, saya sama sekali kurang minum yang manis ya, makanan manis tuh saya kurang. Nah saya bilang kenapa ya ini seperti sesek, bukan sakit dadanya bukan, tetapi seperti susah dalam bernafas itu. Saya akhirnya berhenti ke pinggir sampai sama si suami, udah minum dulu aja gitu ya, minum dulu. Saya bilang aduh kenapa ya saya tiba-tiba sesek, saya berdoa Tuhan, itu mungkin karena keletihan saudara. Nah saya berhenti, lalu saya ke Elim, saya cek, saya pengen tahu kenapa ibu kurang tidur ya gitu. Pasti ibu ini keletihan. Pernah punya riwayat enggak? Saya bilang. Sakit gula atau apa enggak? Sakit jantung enggak? Sakit enggak dadanya enggak? Saya bilang. Mungkin ini cuaca terlalu dingin. Kadang ada orang yang dingin sekali bisa sulit bernapas, kata dokter itu ya. Dan memang dingin sekali kan hari-hari ini saudara ya, dari minggu lalu tuh udah dingin banget. Nah ini dingin sekali, ini ada orang-orang tertentu yang memang gak kuat gitu. Sehingga dalam pernafasan itu kadang-kadang bisa terganggu seketika. Lalu saya dikasih vitamin, puji nama Tuhan saudara ya, saya sehat. Memang Tuhan bilang keletihan itu kadang-kadang fisik juga kita kan suka gak ngerasa tuh, kayak si papi juga kan suka gak ngerasa ya, almarhum itu kan. Jadi saya bilang udah gak apa-apa kata adik-adik, jangan terlalu capek Ci, ini puji Tuhan ya. Terima kasih buat nasihat, buat dukungan doa dan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita lihat bahwa peperangan ini, hidup yang berkemenangan ini, kita harus lalui di medan peperangan, di medan pertempuran. Baru kita bisa jadi lebih dari pemenang. Harus ada diadakan mesbah dalam keluarga-keluarga. Dulu waktu almarhum ayah masih ada, kita selalu bareng ya, dan mami ada mesbah ya. Mungkin waktu itu saya kerja juga nggak tiap hari sih akhirnya, tapi ada mesbah dan beliau selalu memberi acuan, kekuatan melalui firman kepada kita semua. Di situ kita saling mendoakan. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang jadi pergumulan, jemaat juga di tempat ini semua didoakan, ya. Dan kita tahu bahwa itu memang harus ada di setiap keluarga-keluarga Kristen. Mungkin sekarang kita nggak bisa mungkin bersama, tetapi kita adakan di rumah, suami istri bergandeng tangan, anak, ya. Terus kan juga menantu, mertua, cucu kita bergandeng tangan, kita adakan mesbah keluarga. Karena itu adalah nafas kehidupan, doa bersama Tuhan, bersama keluarga kepada Tuhan itu memberi kekuatan. Amin. Memberi kekuatan saudara, ya. Karena kekuatan yang melimpah-limpah itu adalah daripada Tuhan. Sukacita yang melimpah-limpah itu adalah daripada Tuhan. Amin. Sukacita tidak diberikan di dunia ini, sukacitanya sebentar. Sukacitanya sesaat. Saudara cari kesenangan dunia itu kesenangannya sesaat, ya. Kalau saudara pergi ke tempat yang mana, pasti ini bagus, nanti bosan lagi. Tapi kalau bersama Tuhan, Dia terus memberikan sukacita, memberikan kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan yang tak pernah habis-habisnya, ya. Di dalam Roma 8 ayat 37 saudara, sebentar lagi. Saudara diberkati, amin. Halo, amin. Ya, yang di rumah tetap on saudara ya, tetap on lah ya, nggak ngantuk walaupun cuaca dingin, tapi hati kita tetap panas bersama Tuhan, amin ya. Roma 8 Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Yuk kita baca bersama-sama, duduk aja saudara ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang pemenang, amin enggak? Lebih dari pemenang, apa saudara? Dalam segala perkara musuh telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, amin. Lebih dari pemenang. Kita ini adalah lebih, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Karena Dia mengasihi saudara dan saya, kita akan jadi lebih dari pemenang, saudara. Ya, bagaimana menghadapi pertempuran-pertempuran, bagaimana menghadapi masalah-masalah, masalah keuangan, ya, masalah rumah tangga, masalah apapun itu. Bukan berarti ada orang-orang berkata, sekarang mah sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang tahu waktunya. Seperti pencuri di malam hari. Bukan berarti kalau kita udah, sebentar lagi Tuhan Yesus, diam aja udahlah, ngumpul di satu tempat nunggu Tuhan Yesus turun dari langit. Jangan saudara, kan kita juga
harus bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Amin enggak? Ya, ibadah disertai dengan rasa cukup amat indah. Amin. Nah, ini jangan salah. Tuhan kan pasti memelihara kita. Udah aja diam aja lah. Salah, saudara. Ya. Bekerja ketika kita diberi kesehatan, semangat, dan untuk melayani Tuhan. Dan hasilnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin enggak? Bukan untuk diri sendiri. Jangan lupa. Boleh buat diri sendiri juga, tapi jangan lupakan apa yang Tuhan mau taruh untuk kemuliaan namanya. Kalau Tuhan kita diberkati lebih, kita diberkati dengan Tuhan yang titipkan. Ingat, ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, bukan berarti kita enjoy saja, nyaman dengan kehidupan kita ya. Nyaman dengan apa yang kita miliki, nyaman aja, kita hidup di zona nyaman. Jangan saudara, jangan seperti ingat ada pekerjaan punya Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita beri buat kemuliaan nama Tuhan ya. Saudara juga kalau bayar napas mahal. Coba saudara, kalau sekali-kali tinggal di rumah sakit ya. Dulu saya pernah beberapa kali masuk rumah sakit, sampai di infus, di apa saudara? Tabung oksigen ya. Mahal tabung oksigen itu, emangnya murah saudara. Napas gitu udah dicolokin ke hidung, sesek dan sebagainya, bayar lagi saudara. Kalau sekarang saudara bernapas kan gak bayar, gratis coba. Tuhan Yesus baik, amin. Pagi-pagi bisa ibu-ibu melihat, mata melihat yang indah, ya aduh udara enak, cuaca ya istilahnya. Aduh Tuhan terima kasih, kuping kita masih bisa pendengarannya baik, matanya bisa melihat dengan baik ya. Apalagi sebentar yang mau pada jalan-jalan bisa kan, walaupun dengan prokes, sekarang di mall ya. Itu karena kemurahan Tuhan, amin gak? Ya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan ya. Boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhan saudara. Bukan karena kita banyak duitnya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kebaikanku, bukan karena cantik wajahmu, bukan karena baik rupamu ku dipakai dan diangkatnya. Tapi bila semua bisa juga karena Tuhan. Kalau kita sekarang bisa melayani karena Tuhan, amin. Semua kembalikan ke Tuhan, segala puji syukur buat Tuhan, amin. Jangan apa-apa dibalikin ke diri, aduh karena gue mah hebat. Ya, misalkan ada gelar-gelar pendeta, bukan gak boleh sekolah teologi tinggi-tinggi, saudara, yang penting kita untuk kemuliaan Tuhan, amin. Ya, jadi bukan aduh kalau gelarnya sampai apa-apa lebar sampai 2 buku, saudara, jangan. Tapi kalau buat kemuliaan Tuhan boleh, amin. Kalau ada buah-buah rohnya, amin, nampak ya. Saudara, buah-buah rohnya harus nampak, amin gak? Kasih, sukacita, kesabaran. Sabar dalam kesesakan, saudara. Ya, saya orangnya gak sabaran, sama kayak si papi. Kalau adik-adik saya, Kusma luar biasa loh, sabar. Sabar dia. Ya itu Gusma ini sabar, saya bilang. Bukan saya gimana, dia itu adik saya ini penuh dengan ketelitian yang tepat. Ya seperti buka ibadah online saat ini pun dia nggak gurung-gusu saudara. Ya, dia nggak gurung-gusu, dia doa, persiapkan. Saya selalu ngomong komunikasi sama dia. Emang kapan mau ibadah lagi online? Ya, nah, nanti Ci kita harus persiapkan dan baik-baik. Ya, amin. Wah kalau si papi sudah dibuka dari kemarin saudara. Jangan-jangan kalau ada dia bulan Juli udah dibuka lagi saudara. Ya, saudara. Tetapi memang saat ini kita harus betul-betul peka. Ya karena zaman sekarang bukan zaman yang mudah ya dulu. Ya, katanya ada virus apa yang masuk Malaysia saudara. Ya, udah masuk Malaysia. Kita doakanlah Indonesia, pemerintahan kita ini terus bisa mengatasi berbagai polemik. Benar, amin. Doakan para pemimpin-pemimpin negara saudara. Juga anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Supaya dipakai menjadi berkat, amin. Indonesia ini supaya pulih kembali ya. Karena kita tinggal di negeri tercinta ini, amin. Ya, ya. Bali sudah dibuka tuh, nanti Hanan mau ke sana ya. Penerbangan internasional katanya juga ada yang sepi, ada yang ramai di sana ya. Saudara ya. Jadi yang mau liburan silakan, yang mau bekerja di sana silakan dengan pengiringan doa dalam nama Yesus. Amin enggak? Ya, kalau saya masih di sini dulu, belum mau ada rencana ke sana, mau rencana ke sana nanti barengan sama si Kusma. Enggak saudara. Saya mau ngambil barang ke sana itu ya, belum beres. Tapi belum lah saat-saat ini karena sekarang masih dengan berbagai aturan. Ya.
Silakan. Jadi kita kemanapun, dimanapun, bukan Coca-Cola minumannya si Adi, bukan. Bawa dalam nama Yesus, amin gak? Ya, jangan takut. Jalan, laut, udara, Tuhan beserta kita. Ya, harus doa. Saudara terus bawa doa. Doa-doa ini harus ditingkatkan. Seperti Sabtu di gereja kita selalu ada morning prayer ya. Doa puasa pagi, doa pagi di hari Sabtu pukul 7. Senang sekali sudah juga banyak yang terlibat ya. Sudah juga banyak yang ikut ya, dan juga ada komsel-komsel. Nah, ini yang kita terus nanti jalankan, dan puji Tuhannya hari ini terlaksana kita ibadah tatap muka pertama di ibadah umum ya. Dan nanti kita doakan ada lagi ibadah-ibadah mungkin nanti ke depannya mungkin kita bisa ada seperti Bible School yang dulu mungkin gak tiap minggu atau bagaimana ya. Kita terus doakan karena waktu terus ini kita perlu banyak tingkatkan ibadah, doa kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam doa-doa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan pimpin kehidupan saudara dan saya. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Yuk. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus yang terus memimpin, memberi pengertian kepada hamba-Mu, juga kepada pribadi lepas pribadi, jemaat yang sudah hadir. Engkau memberkati Tuhan, baik para lansia yang hadir hari ini, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, penyertaan Tuhan, melimpah-limpah dalam keluarga mereka, memberkati juga Tuhan Mami saat ini Tuhan yang menjadi Roh Kudus yang menjadi penghibur, kekuatan yang daripada Tuhan. Kau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau memberkati yang baik ibadah online di rumah mereka masing-masing, apa yang menjadi pergumulan, permasalahan, Tuhan membuka jalan, Tuhan menyertai mereka, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak buat terlaksananya ibadah pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, segala puji dan syukur kami mau serahkan, kami mau kembalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Popi, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya informasikan dalam ibadah onsite kita persembahan tidak diedarkan. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan di awal atau di akhir di kotak yang ada di belakang, atau mau melalui transfer pun tidak masalah ya. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu Tuhan, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, 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 hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, memilih-Mu adalah bagian yang terbaik. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan.
untuk hambamu Ibu Pendeta Popi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar 4 poin pada hari ini. Kemenangan didapat tidak tergantung dari besar kecilnya masalah. Dan kami juga perlu fokus sama Tuhan. Kami juga belajar Tuhan hari ini kami butuh penyertaan Tuhan senantiasa. Yang ketiga kami belajar untuk tidak lari dari masalah. Yang keempat Tuhan kami belajar untuk menguatkan, meneguhkan hati kami. Bila setiap kami Tuhan boleh mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Mengambil bagian firman Tuhan sebagai bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk ibadah onsite perdana hari ini. Dan juga untuk ibadah online Tuhan. Kami berdoa pengurapan-Mu dilimpahkan buat seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa buat setiap anak